Memilih Pokemon starter di awal game Pokemon manapun adalah salah satu pilihan tersulit dalam semua permainan Pokemon itu sendiri. Ya gimana nggak coba ya kan? Ini merupakan keputusan penting, karena pada dasarnya ini adalah komitmen terhadap jalur kita jalani selama permainan berlangsung. Dengan tujuan pemain juga untuk memiliki beberapa tipe Pokemon yang merata di setiap tim. Pokemon starter dalam tipe tertentu bisa sangat disukai. Ya tapi tergantung lagi bagaimana setiap pemain memiliki favorit mereka masing-masing. Meskipun Pokemon starter selalu bertipe Water, Fire, dan Grass, bentuk evolusi mereka selanjutnya terkadang bisa menghadirkan kombinasi tipe yang menarik. Nah, mari kita temukan peringkat starter di setiap generasi. Dan kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Starter Unova. Bukan dendam pribadi ya, tapi entahlah, orang-orang sangat jarang tertarik terhadap starter di generasi ini. Anime Pokemon Black and White adalah terakhir kalinya Ash memiliki 3 Pokemon starter, yang merupakan bagian yang digunakannya di 2 wilayah pertama. Oshawott, Snivy, dan juga Tepig milik Ash memiliki kepribadian dan karakteristik mereka sendiri yang membuat mereka cukup menarik sebenarnya. Tetapi tidak ada cukup banyak aspek yang berkesan tentang mereka bertiga. Untuk membandingkan mereka dengan Pokemon starter di setiap generasi lainnya, kayaknya selalu terbanting deh. Evolusi terakhir Oshawott dan juga Snivy, Samurott dan juga Serperior tidak mendapatkan tipe kedua atau sekunder gitu. Meskipun Samurott menerima varian Hisuian di Pokemon Legend Arceus dengan tipe Dark sekunder, ya cuma gitu doang sih. Bentuk terakhir Tepig yaitu Emboar memiliki tipe sekunder Fighting, tapi nggak sepadan seperti Blaziken dan juga Infernape yang juga memiliki kombinasi tipe yang sama. Starter Paldea. Generasi ke-9 Pokemon yang telah lama ditunggu akhirnya hadir dan dinikmati oleh sebagian besar pemainnya. Ya meskipun ada masalah performa ngebug di gamenya gitu. Pengalaman game Pokemon Open World telah menjadi tambahan yang disambut baik dalam franchise Pokemon, dan telah menjadikan Scarlet and Violet sebagai game yang paling mudah diakses dan menarik untuk waktu yang lama. Pokemon starter Scarlet and Violet Paldea Region menjadi sorotan karena pertama kali diumumkan, dengan banyak yang lebih menyukai Fuecoco yang menggemaskan daripada yang lain. Namun setelah game ini dirilis, para penggemar pun mulai tertarik pada ketiganya, dengan Fuecoco, Sprigatito, dan juga Quaxly yang semuanya menunjukkan kepribadian yang unik sendiri, desain yang juga bagus, dan evolusi akhir yang kuat. Tapi memang sayangnya kalau soal evolusi akhir ya semuanya hampir gagal memenuhi ekspektasi penggemar. Starter Galar. Trio Pokemon starter dari game Sword and Shield dan seri Pokemon Journey cukup unik. Scorbunny, Sobble, dan Grookey semuanya tetap menggunakan tipe tunggal mereka melalui ketiga bentuk tersebut, alias nggak ada perubahan tipe atau tambahan gitu. Satu-satunya generasi lain yang melakukan hal ini dengan ketiga Pokemon starter mereka adalah generasi kedua. Scorbunny, Raboot, dan juga Cinderace bisa dibilang menyelamatkan pilihan starter di generasi ini, karena garis keturunan kelinci tipe Fire ini umumnya disukai di seluruh dunia, alias mereka yang paling terkenal lah di generasi ini. Hal ini sebagian besar karena penggambarannya dalam anime, yang dimana menggemaskan, suka berpetualang, dan setia di awal dan berkembang menjadi petarung yang serius. Ketiga bentuk terakhir tentu saja dapat digunakan dalam kelompok utama seseorang, tetapi memang tidak ada yang benar-benar menonjol sebagai pembawa tim selain Cinderace yang mudah diingat. Starter Kalos. Tim finalis Pokemon League milik Ash di Kalos bisa dibilang merupakan tim terbaiknya sejauh ini sebenarnya, dan Greninja-nya merupakan bagian penting dari tim yang berjalan lancar tersebut. Pokemon tipe Water Dark ini merupakan bentuk terakhir dari Froakie, yang bersama dengan Chespin dan juga Fennekin menjadi anggota tim Pokemon starter di Kalos Region. Hal utama tentang Pokemon starter adalah bahwa masing-masing dari mereka memiliki kekuatan dan kelemahan terhadap yang lain. Dan generasi ke-6 mereka menggandakan super efektif tipe ini satu sama lain dengan menambahkan tipe Dark, Fighting, dan Psychic ke Greninja, Chestnut, dan juga Delphox. Mereka pun saling menghantam dalam 2 tipe sekaligus. Itu unik banget sebenarnya. Greninja sendiri lebih dicintai secara global, ya lebih dari para Pokemon starter generasi ke-6 lainnya lah, terutama karena kekuatannya, desain yang keren, dan moveset yang bagus. Starter Johto. Para starter Johto kemungkinan besar dikenali oleh penggemar Pokemon biasa tepat di belakang Charmander, Squirtle, dan juga Bulbasaur. Chikorita, Cyndaquil, dan juga Totodile tetap menggunakan tipe utama mereka juga di semua bentuk evolusi mereka, dan berjuang untuk bangkit dari bayang-bayang para starter yang lebih kuat, dan bentuk evolusi terakhir mereka yang seringkali diremehkan.
Feraligatr menonjol karena dapat memanfaatkan beberapa move tipe Dark yang baru diperkenalkan pada saat itu. Dan meskipun bukan bagian dari tipe Dark, ia dapat membantu menambah jangkauan pertarungannya. Ia juga dapat menggunakan move tipe Ice yang sangat membantu melawan pelatih Dragon yang kuat di generasi tersebut. Dua lainnya juga dinikmati sebenarnya, meskipun memang keluarga Chikorita yang paling dianggap biasa aja. Typhlosion punya varian regional, dan baru-baru ini viral perkara Pokédex-nya. Starter Alola. Pokemon starter dari Alola merupakan hasil dari konsistensi di ketiganya, dengan desain yang menggemaskan dan bentuk akhir tipe ganda yang kuat dan juga cukup memuaskan. Ketiganya memiliki jangkauan move yang juga kuat sebenarnya, dan salah satu dari 3 evolusi terakhir ini pasti akan menjadi pemain utama menjelang akhir game Pokemon Sun and Moon. Evolusi terakhir Litten yaitu Incineroar didasarkan pada pegulat tetapi bertipe Dark, bukan Fighting. Decidueye juga bentuk terakhir Rowlet adalah burung hantu yang bukan bertipe Flying, melainkan Ghost sebagai tambahan. Bentuk terakhir Popplio yaitu Primarina juga menyediakan evolusi terakhir yaitu bertipe Fairy, yang juga memungkinkan beragam move bisa ia gunakan. Ketiganya sama-sama ikonik di berbagai bidang. Starter Sinnoh. Generasi keempat melanjutkan kesuksesan Hoenn dan memberikan beberapa tambahan baru yang menarik melalui Pokemon starter mereka, yaitu Chimchar, Piplup, dan juga Turtwig. Sekali lagi bentuk pertama sangat menggemaskan ya kan, dan berguna banget di awal permainan sebelum evolusi mereka terjadi. Infernape menghadirkan keganasan yang membara dalam pertempuran, dengan kombinasi tipenya yaitu Firefighting. Empoleon sendiri menghadirkan kombinasi baru yang solid banget antara Water dan juga Steel. Sementara itu Torterra adalah kura-kura raksasa dengan tipe ganda Grass Ground. Ketiganya juga merupakan starter yang luar biasa banget ya bagi tim manapun. Meskipun ada yang diremehkan, tapi tidak menutupi fakta jika mereka memiliki kegunaan yang sama-sama besar. Starter Hoenn. 3 starter dari Hoenn yaitu Torchic, Trico, dan juga Mudkip. Mereka memberikan para penggemar game Pokemon 3 bentuk evolusi terakhir yang paling kuat dari semua starter game Pokemon yang telah diperkenalkan, yaitu dalam bentuk Blaziken, Sceptile, dan juga Swampert. Hoenn Regen membuat para starter benar-benar dicintai oleh para penggemar, yang tidak pernah benar-benar dicapai oleh para starter lainnya bahkan sejauh ini ya. Mereka seimbang dan masing-masing dapat digunakan dengan baik di region ini. Starter Kanto. Trio Pokemon starter yang ikonik yaitu Charmander, Squirtle, dan juga Bulbasaur. Semuanya berkontribusi pada generasi pertama sebagai Pokemon starter terbaik. Lebih dari sekedar rasa nostalgia yang luar biasa dan fakta bahwa semua orang tahu siapa mereka, yaitu Charizard, Blastoise, dan juga Venusaur, semuanya adalah Pokemon hebat. Demikian pula mereka dapat memberikan kontribusi besar bagi tim Pokemon utama pemain manapun dalam permainan. Ketiganya sering ditampilkan dalam anime dengan banyak pelatih yang memilikinya. Tetapi tentu saja Charizard ya, dimana digunakan oleh banyak pelatih yang kuat. Dan itulah peringkat starter Pokemon di setiap generasi mereka. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Dan kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah!